Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ibu Hermin Febri Aryasanti pada pembelajaran Bahasa Indonesia daring kedua. Pada bab kali ini adalah teks laporan hasil observasi. Mungkin pernah kalian mendengar apa itu observasi. Observasi itu adalah pengamatan. Pengertian teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil pengamatan. Menggambarkan ciri bentuk hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan, atau peristiwa yang terjadi pada alam kita. Teks hasil observasi bersifat faktual. Tujuan teks observasi adalah mengatasi suatu persoalan, menemukan teknik atau cara terbaru, mengambil keputusan yang lebih efektif, melakukan pengawasan dan perbaikan, mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Fungsi teks observasi melaporkan tanggung jawab sebuah tugas dan kegiatan pengamatan, menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan dan pemecahan masalah, sarana pendokumentasian, dan sebagai sumber informasi terpercaya. Ciri-ciri teks hasil observasi. Pertama, bersifat objektif. Kedua, objek yang akan dibicarakan atau dibahas secara objek tunggal, ditulis secara lengkap dan sempurna, ditulis berdasarkan fakta. Informasi teks merupakan hasil penelitian yang sudah terbukti kebenarannya, tidak mengandung prasangka atau dugaan menyimpang, saling berkaitan dengan hubungan bersenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Sifat teks laporan hasil observasi yang pertama bersifat informatif. Bersifat informatif adalah berarti teks laporan hasil observasi yang ditulis dengan sangat berguna dan dapat memberikan informasi tentang objek yang telah diamati untuk para pembaca. Kedua, bersifat komunikatif. Berarti teks laporan hasil observasi yang ditulis menggunakan gaya dan bahasa yang seakan-akan seperti membuat kalian sedang melakukan komunikasi dengan teks yang tertulis tersebut. 3. Bersifat objektif. Adalah berarti teks laporan hasil observasi yang ditulis harus faktual, nyata, benar, terjadi, dan tidak mengada-ada, serta isinya berdasarkan oleh informasi-informasi yang sah mengenai kejadian yang sebenarnya. Selanjutnya, struktur teks laporan hasil observasi yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum mengandung keterangan umum yang mengenai subjek yang dilaporkan. Pernyataan umum mengandung informasi umum, nama latin, kelas asal-usul, informasi tambahan tentang hal yang dilaporkan. Kedua, deskripsi bagian. Mengandung rincian hal-hal yang dilaporkan. Jika binatang bisa berubah ciri fisik, makanan, habitat, perilaku. Jika tumbuhan bisa berupa ciri fisik akar, bunga, buah, atau perincian bagian yang lain. 3. Simpulan. Mengandung ringkasan umum hal yang dilaporkan. Kaidah kebahasan teks laporan hasil observasi, kata serta frasa, verba, dan nomina. Jenis kata dan kelompok kata frasa yang dominan digunakan dalam sebuah teks laporan hasil observasi adalah verba atau kata kerja dan nomina kata benda. Selanjutnya, afiksasi. Dalam kegiatan berbahasa, kata yang digunakan dapat berupa kata dasar atau kata bentukan. Kata dasar adalah kata yang belum mendapatkan imbuhan, pemajumukan, dan pengulangan kata. Kata bentukan adalah kata yang mendapatkan imbuhan atau afiksasi. Contoh kata minum. Verba atau bisa juga kata kerja mendapatkan imbuhan an menjadi minuman, berubah menjadi jenis kata nomina. Suatu kata dasar dapat berubah menjadi verba jika mendapat imbuhan me, ber, di bahkan terkadang ter atau ke an. Sementara itu, kata dasar yang sama dapat berubah menjadi nomina jika diberi imbuhan pe, per,
an atau terkadang ke an. Bisa dipahami ya. Verba itu kata kerja dan nomina adalah kata benda. Tugas pendalaman materi. Apakah yang kalian pahami dari pembelajaran kali ini mengenai teks laporan hasil observasi? Sebut dan jelaskan 3 struktur teks laporan hasil observasi dan carilah satu teks laporan hasil observasi di internet, tulis di buku tulis dan seperti biasa, kirim ke WA saya. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.